Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan ke dalam video pembelajaran di mana dosen kami memberikan amanah untuk mengerjakan sebuah tugas makalah dan dijadikan sebuah video pembelajaran. Kami, khususnya saya di sini, mengambil makalah yang berjudul tentang pemanfaatan cloud computing pada dunia bisnis, di mana cloud computing sangat bermanfaat untuk dunia bisnis, sehingga saya jelaskan secara terperinci namun singkat dan padat. Di dalam video ini saya akan menjelaskan ada 4, di mana keempat-empatnya di sini adalah sebuah pokok pembahasan dari makalah tersebut. Yang pertama adalah definisi dari cloud computing itu tersendiri. Yang kedua, cara kerja cloud computing pada dunia bisnis. Yang ketiga, yaitu tentang kelebihan dari cloud computing. Yang keempat itu adalah tentang kekurangan dari cloud computing tersebut. Lalu apa saja sih yang saya jelaskan dan bagaimana kedepannya, bagaimana cloud computing itu bisa dimanfaatkan oleh pada dunia bisnis? Kita simak video selanjutnya dan seterusnya. Saya jelaskan yang pertama mengenai tentang pengertian dari cloud computing itu sendiri, di mana cloud computing adalah sebuah mekanisme di mana sekumpulan fixed resource yang paling terhubung dan nyaris tanpa batas, baik itu infrastruktur maupun aplikasi, dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh pihak ketiga, sehingga memungkinkan customer untuk menggunakan resource tersebut secara on demand melalui network, baik yang sifatnya jaringan privat maupun publik. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya yang dijelaskan bahasa tadi, kalimat tadi adalah sebuah mekanisme, di mana mekanisme tersebut saling terhubung tanpa batas, baik mekanisme tersebut, baik hubungan tersebut tidak ada yang namanya sebuah kecenderungan. Dan bisa dijelaskan tersebut bahwasanya ada sebuah nama di sini melalui sifatnya secara jaringan privat maupun secara umum atau yang disebut dengan publik. Jadi cloud computing di sini bisa digunakan secara pribadi, juga bisa digunakan secara privat, bisa digunakan secara publik ataupun secara berkelompok. Nah, bisa jelaskan singkatnya seperti itu dari definisi dari cloud computing tersendiri. Oke, yang kedua saya jelaskan tentang bagaimana cara kerja cloud computing tersebut. Saya jelaskan sedikit saja, di mana ada strategi penggunaan dari cloud computing tersebut, langkah-langkah dari cloud computing tersebut. Yang pertama yaitu adalah tahap analisis. Kita ketahui analisis di sini adalah masih merencanakan, masih mereka-reka, di mana pengguna harus melakukan analisa SWOT untuk memahami kebutuhan pengguna dalam rangka untuk menentukan apakah proyek ini layak atau tidak layak, apakah bisa digunakan atau bisa tidak digunakan, apakah risikonya rendah, apakah risikonya tinggi. Jadi sebelum terjun ke dalam cloud computing tersebut, kita bahas lagi tentang analisis, di mana analisis di sini adalah untuk menjelaskan bagaimana kita mereka ke depannya apakah bisa baik atau tidak. Itu yang pertama dari tahap analisis. Yang kedua yaitu adalah tahap perencanaan. Jadi setelah tahap perencanaan telah dijelaskan, yang saya akan jelaskan ini bahwasanya merupakan tahap pemilihan platform layanan cloud, aplikasi dan infrastruktur yang cocok untuk kebutuhan organisasi, untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan oleh organisasi. Dalam mempersiapkan rencana adopsi sangat penting untuk memutuskan apakah layanan cloud akan resmi digunakan. Sebelum resmi digunakan, apakah akan ada proyek percontohan untuk mengidentifikasi risiko yang terjadi. Jadi dijelaskan sebelumnya melalui tahap analisis, di mana analisis di sini adalah untuk merencanakan ke depan. Jadi analisis di sini masih mereka, apakah ada risiko sebelumnya, apakah tidak ada risiko sebelumnya. Tapi setiap apapun itu pasti ada risiko. Namun dijelaskan di tahap perencanaan tersebut, kita di sini merencanakan sebelum adanya pengimplementasian, baik berupa aplikasi, baik berupa infrastruktur, dijelaskan dalam tersebut. Selanjutnya yaitu adalah tahap adopsi, di mana tahap adopsi di sini adalah persiapan untuk migrasi dalam sistem konvensional ke infrastruktur dan aplikasi layanan cloud sebenarnya. Nah, jadi itu adalah tahap adopsi. Selanjutnya
dijelaskan di sini dalam makalah tersebut. Yang keempat adalah tahap migrasi. Yang mana tahap migrasi saya jelaskan menyimpulkan untuk persiapan migrasi ke cloud dan dapat melanjutkan migrasi aplikasi dan migrasi data dan dapat dilanjutkan. Jadi kalau seandainya sudah dapat adopsi, maka sudah ke dalam tahap migrasi, di mana tahap migrasi di sini adalah bisa dapat dilanjutkan apanya? Data-datanya. Sehingga dukungan untuk penggunaan selama migrasi proses disediakan, pemantauan dan dikendalikan proyek ini dipertahankan untuk menjamin suksesnya migrasi. Jadi kunci utama dalam migrasi di sini adalah suksesnya migrasi di sini adalah sebuah adanya data yang sangat konkret antara kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu adalah tahap manajemen. Apa sih tahap manajemen? Yaitu tahap manajemen adalah pengujian dan pemeliharaan dukungan, penggunaan, dan review harus berkelanjutan untuk berikutnya. Sehingga manajemen biaya adalah sesuatu yang diinginkan. Sehingga pada dasarnya didokumentasikan antara satu dengan yang lainnya, antara tahap satu dengan tahap yang lainnya, yaitu adalah tahap manajemen. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana sih semuanya itu bisa digabungkan melalui dari yang pertama adalah tahap analisis, yang kedua itu adalah tahap perencanaan, yang ketiga itu adalah tahap adopsi, yang keempat adalah tahap migrasi, yang kelima itu adalah tahap manajemen. Sehingga pada perencanaan menggunakan cloud computing sangat berkesinambungan, artinya setahap demi setahap cloud computing itu bisa digunakan dalam perencanaan dunia bisnis. Selanjutnya yaitu adalah ada device yang digunakan dalam cloud computing. Jadi apapun itu pasti ada alatnya ya. Kita ketahui bahwasanya cloud computing di sini sesuai dengan teknologi informasi dan komunikasi dan tidak lepas dari hal itu. Dan juga tidak lepas dari hardware, tentang software juga, yaitu dan bersamaan dengan cloud computing. Selanjutnya yang pertama apa yang digunakan bisa jadi salah satunya dan semuanya. Yang pertama adalah PC yang kita kenal dengan personal komputer. Yang kedua itu adalah laptop. Yang ketiga itu adalah tablet. Yang keempat itu adalah bisa smartphone. Yang keempat itu adalah yang kelima, yang terakhir maksudnya adalah smartwatch. Dimana kelima-limanya di sini bisa digabungkan atau salah satunya bisa dimanfaatkan dalam penggunaan cloud computing pada dunia bisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan kekurangan cloud computing. Jadi setiap ada kelebihan pasti ada kekurangan, setiap ada kekurangan itu pasti ada kelebihan. Jadi cloud computing di sini mempunyai kelebihan. Apa saja sih kelebihan-kelebihan dari cloud computing? Yang pertama yaitu menghemat biaya investasi. Jadi pengguna tidak perlu menambah biaya tambahan. Tidak perlu, karena kenapa? Karena pengguna hanya membayar biaya sewa sesuai dengan pemakaian. Yang kedua, dapat menghemat waktu. Artinya on time. Waktu di sini bisa dipersingkat, waktu di sini bisa diperkecil, sehingga tidak memakan waktu terlalu lama jika seandainya menggunakan cloud computing pada dunia bisnis. Selanjutnya yang ketiga adalah operasional dan manajemen lebih mudah karena sistem dapat digunakan di mana saja, anywhere, di mana saja, dan kapan saja, anytime. Selanjutnya, menyediakan penggabungan yang terpercaya dan meningkatkan availability serta ketersediaan data. Yang kelima, menghemat biaya operasional pada saat rehabilitasi serta biaya dan waktu pemulihan yang sangat terjamin. Itulah kelebihan-kelebihan dari cloud computing yang mana dijelaskan sebelumnya ada 5. Yaitu berkenaan dengan kekurangan dari cloud computing. Cloud computing di sini mempunyai kekurangan. Yang pertama, koneksi internet merupakan kewajiban dalam cloud computing karena internet merupakan salah satunya pintu menuju cloud computing. Jadi kesimpulannya, jika seandainya koneksi internet buruk, maka cloud computing itu sangat buruk juga. Jika seandainya cloud computing itu kinerjanya sangat cepat, maka jaringannya juga cepat. Jadi jika seandainya jaringan putus-putus, maka kinerja dari cloud computing itu akan berkurang. Selanjutnya yang kedua, penyewa layanan cloud computing tidak memiliki akses langsung. Artinya penggunaan dari cloud computing tersebut tidak memiliki akses terhadap pusat, terhadap server. Ketiga, kualitas server juga menjadi salah satu pertimbangan sebelum menggunakan layanan cloud computing. Pengguna akan sangat rugi jika sewaktu-waktu server atau akses program menjadi down.
Jadi jika seandainya server down, maka para pengguna di sini tidak bisa menggunakan cloud computing. Jika seandainya server baik, maka pengguna bisa menggunakan cloud computing dengan baik juga. Nah, itu adalah kekurangan-kekurangan dari cloud computing. Yang saya jelaskan sebelumnya adalah dijelaskan bahwasanya cloud computing adalah mempunyai kelebihan ataupun kekurangan. Itulah kekurangan dari cloud computing. Jadi kesimpulannya dari makalah tersebut yang saya jelaskan adalah bahwasanya cloud computing di sini mempunyai kesimpulan, di mana kesimpulannya adalah sangat bermanfaat dunia bisnis menggunakan cloud computing, karena dijelaskan seperti kelebihan-kelebihan dari cloud computing bisa menghemat waktu, bisa menghemat biaya dan semuanya, sehingga dalam infrastruktur mengembangkan usaha-usaha tersebut bisa sangat mudah kita terapkan dalam dunia bisnis. Sehingga berdasarkan pembahasan yang saya jelaskan, perusahaan-perusahaan yang ingin berkembang harus memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari operasional bisnis, karena sekarang adalah semuanya berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.